Kehilangan orang yang kita kasihi bukanlah sebuah hal yang mudah untuk dijalani. Ada pergumulan besar di dalamnya. Tapi kita tetap bersyukur Allah memahami hati kita. Ia tidak akan membiarkan kita berjuang sendiri. Mari kita simak kesaksian dari Ibu Aileen dan Iden berikut ini. Pada mulanya memang Pak Indra itu sebetulnya tidak sakit, yang sakit tuh malah Bu Elin dulu. Kemudian setelah Bu Elin 2 hari sembuh, sakitnya sakit radang, rupanya Pak Indra ketularan. Kemudian Pak Indra pindah kamarnya Iden, dan Iden malah jadi ketularan juga. Nah, waktu itu Iden sempat diobati sama Pak Indra, dan Pak Indra setelah mengobati Iden malah Pak Indra sakit lagi. Nah, disitulah Bu Elin menyarankan apa ndak lebih baik ke dokter saja. Pulang dari dokter sempat cerita-cerita itu. Besok paginya bos saya sempat masakkan bubur dulu, dia bisa makan. Jam 8 minum obat, saya masak miswa, saya suruh makan miswa kok enggak bisa. Pikirnya Bu Elin, ya udah tak suapi sini. Baru disuapi kok tersedak, terus batuk-batuk tersengal-sengal. Kebetulan waktu itu saya barusan beli tes saturasi. Saya saturasi, ternyata jantungnya berdetak kencang sampai 150 dan saturasinya memburuk jadi 70. Dan kami sudah sepakat apapun yang terjadi, kalau sakit kita tidak akan ke rumah sakit. Karena situasi kan memang lagi banyak sakit COVID. Tapi karena nafasnya Pak Indra sudah tersengal-sengal, bahkan jantungnya dari 150 menjadi 180, saya bingung gimana. Akhirnya ambil keputusan, ya udah sama Iden kita ambil keputusan, kita bawa ke rumah sakit. Nah, sampai di rumah sakit, ya taulah keadaannya. Di situ banyak sekali pasien-pasien yang semua sakitnya hampir boleh dikata COVID. Dan sampai di situ Pak Indra mendapatkan tempat di UGD isolasi. Nah, setelah itu kita tidak dapat menengok Bapak secara langsung, hanya bisa melihat melalui CCTV. Beberapa hari kemudian dari pihak rumah sakit pun sudah mengatakan bahwa kondisinya sudah memulih, sudah kembali membaik, tapi memang perlu pertolongan. Satu hari sebelum dikatakan bahwa kondisinya lumayan kritis, kami bersama-sama berdoa, menyerahkan untuk apapun yang terjadi, kita diberi kekuatan. Dan pada tanggal 13 pukul 22.30 dari pihak rumah sakit menyatakan pasien Bapak Indra Suyatno telah meninggal. Sebagai manusia, setelah saya mendengar kalau Pak Indra sudah meninggal, rasa sedih masih ada. Tapi saya bahagia karena saya tahu Bapak Indra di sisi Tuhan Yesus. Ya, saat mendengar bahwa Bapak telah meninggal, saya dipenuhi dengan berbagai macam perasaan, mulai dari ketidakpercayaan, kesedihan, kebingungan. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Hanya dapat mematuhi peraturan dari
rumah sakit yang harus mengkremasikan almarhum selama 24 jam setelah dinyatakan meninggal. Ya, dan itu membuat kami juga sedih sekali karena semuanya berlalu dengan cepat. Dan jujur aja sampai sekarang pun masih terngiang mengenai Papa. Dari semua kejadian yang sebelum meninggal maupun kenangan-kenangan, semuanya masih terngiang sampai sekarang. Tentu saja ada beberapa keinginan yang ingin dilakukan bersama sebelum Papa meninggal, tetapi diingatkan kembali bahwa ada masa tertentu di mana kita kemungkinan tidak akan menjalani hal yang kita inginkan. Ada hal yang lebih baik yang kita terima dalam menjalani hal tersebut. Yang membuat saya merasa kuat adalah selama proses saya banyak dibantu oleh Muse, Pak Ponco, mendampingi saya di dalam semua proses. Dan yang saya tahu bahwa dalam hal ini Pak Indra sudah di sisi Tuhan, dia sudah bahagia. Dan Edward sebagai putra tertua juga selalu menguatkan mamahnya, selalu memberi dukungan. Juga Eden yang di rumah maupun hamba-hamba Tuhan yang lain juga memberikan dukungan pada saya. Saya sangat berterima kasih dalam hal ini. Saya merasa tidak sendiri dan Tuhan hadir dalam keluarga saya melalui hamba-hamba Tuhan. Juga yang paling luar biasa adalah putra-putra saya. Mereka bisa menghibur dan menguatkan mamanya. Dan saya tahu ini semua adalah rencana Tuhan yang paling indah, yang kita kadang tidak tahu apa yang menjadi rencana kita. Yang saya tahu adalah pertolongan Tuhan pasti nyata di dalam hidup ini. Dan saya selalu mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Demikianlah kesaksian dari Ibu Aileen dan Saudara Eden. Saudara, apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini? Mari kita datang kepada Tuhan dan berseru kepadanya. Janji Tuhan adalah Ia memberi kita kelegaan. Terpujilah Allah.